warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farida Sabda Salma. Saya berasal dari program studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah lisan, yang mana sejarah lisan sendiri merupakan salah satu dari sumber sejarah yang dapat digunakan sebagai penulisan sejarah. Sejarah lisan sendiri dibedakan menjadi dua, yakni tradisi lisan dan sipil lisan. Yang mana tradisi lisan sendiri itu cerita tentang rakyat yang diungkapkan melalui lisan dan dikembangkan secara beruntun juga sendiri. Sedangkan si penulis lisan pelisan itu sendiri adalah pengungkap cerita yang mana tidak terikat atau peristiwa itu tidak terikat oleh peristiwa itu sendiri. Si pelisan bukan penyaksi dan atau bukan peserta dalam peristiwa sejarah atau cerita dan tidak bertanggung jawab atas pernyataan di ceritanya. Dalam istilahnya, sejarah lisan sendiri adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu oral history. Yang mana oral history sendiri yakni suatu bentuk yang hanya dalam metode pengumpulan bahan sejarah. Metode ini pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat untuk melengkapi cara-cara pengumpulan data konvensional. Dalam sejarah lisan sendiri juga terdapat beberapa metode lisan yang masih dalam tahap permulaan. Metodenya seperti metode dalam penelitian masih meninjau metode sejarah lisan di Indonesia masih dalam permulaan. Metode ini pula masih meninjau metode dan peristilahan Amerika. Sejarah lisan dalam pelaksanaannya sebagai suatu metode yang modern dilakukan di Amerika pada tahun 1930-an. Dalam hakikatnya, sejarah dan sejarah lisan mempunyai suatu hubungan yang saling mengisi dan melengkapi, bahwa dokumen yang tertulis tidak akan dapat menceritakan semua peristiwa yang terjadi. Untuk memperoleh kelengkapannya dokumen tersebut, maka dilakukan wawancara sejarah lisan. Tujuan dilakukannya wawancara lisan sendiri itu ada beberapa, seperti mengisi gap atau tidak ada, untuk menyelamatkan informasi dari pelaku atau pengisah yang mempunyai pengalaman yang unik dan menarik dalam cakupan nasionalis sebelum lupa atau meninggal dunia. Penyelamatan informasi ini juga biasanya dilakukan terhadap para tokoh atau pelaku sejarah yang kurang berminat untuk menulis, padahal dia mempunyai setumpuk pengalaman yang unik dan menarik yang harus diselamatkan dan agar orang lain dapat mengetahuinya. Mungkin itu saja sedikit yang dapat saya paparkan mengenai sejarah lisan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.